Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa, kembali lagi kita dalam acara kajian Kristologi Islami bersama Ustadz kita, Ustadz Lasiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, khair. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, saya berharap mendoakan pemirsa yang sedang diuji dengan sakit flu atau apapun, Allah segera memberikan kesembuhan. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan sesi kajian kita, yaitu puasanya para nabi seri ke-4. Nah, jadi nanti kita akan mengulas setelah membahas puasa baik wajib, sunnah, kemudian yang mengiringi itu semua. Kembali lagi kita melanjutkan terkait tema puasanya para nabi berdasarkan Al-Quran dan kitab agama lain. Monggo Ustadz untuk memberi kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrurillah wa nikmatillah. Nikmat sehat, umur, iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Alhamdulillah. Pertama-tama puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk utama untuk sukses di dunia yang sementara hingga berkelanjutan sampai surga atas ridho Allah Ta'ala dengan Quran yang turun di bulan Ramadan dan kitab-kitab suci terdahulu yang turun di bulan Ramadan. Maka pada seri yang keempat ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi tentang tadarus dalam bulan Ramadan. Karena memang sesungguhnya Quran ini sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Marilah kita tadarus, kita mengaji, kita menyimak kitab suci, mengkatamkan Quran hingga masuk dalam hati, memahami isi, mempraktekkan dalam hidup ini. Itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kalau dibacakan ayat Quran, mesti diperhatikan. Sebagaimana akan dibacakan surat ke-7, ayatnya 204. Surat ke-7 ayat 204 akan dibacakan oleh Ustadz Furqan. Dipersilahkan. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Itulah. Di bulan Ramadan, kita menunggu yang pasti barokah dan ampunan dari Allah. Maka, di bulan Ramadan, jika dibacakan Quran, Ustadz sedang memberi pengajian, atau kita mengikuti pengajian, atau kita mengaji, itu adalah hal yang pasti harus kita usahakan dalam bulan Ramadan ini. Bulan yang istimewa. Oleh karena itu, dilipat gandakan paling tidak 10 kali lipat
Bahkan kalau mengamalkan, ya memang 700 kali pahala. Maka, dikala pengajian-pengajian, tadarus, mengikuti pengajian, perhatikan. Jangan bicara sendiri, karena membagi-bagi takjil dan lain-lain. Dan Quran ini sungguh telah dijanjikan di kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana Quran surat 26 ayat 90, 196, 197 ini. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Jadi, Quran itu sudah dijanjikan di kitab terdahulu sebagai kitab penyempurna. Nuzul Quran sudah dijanjikan dalam kitab. Dan ini bukti nyata harus kita pelajari dengan mendalam. Bahwa nuzul Quran ini, kitab Quran ini turun sebagai penyempurna dari semua kitab terdahulu. Sebagai pembenar, sebagai pembeda adalah nyata. Dan ini sudah dijanjikan oleh Pendeta Bakiro. Sejak Rasulullah usia 12 tahun, itu sudah dijanjikan. Maka nuzul Quran dalam kitab terdahulu ini sudah nyata menjadi bukti. Maka kaitan ini adalah untuk pembuktian benarnya Quran. Jangan bimbang, jangan ragu. Pada alim ulama yang jujur. Alim ulama siapa? Ya para pendeta yang jujur hingga mengakui, berislam, bertobat untuk mengamalkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Quran ini sebagai janji yang sudah pasti dalam kitab-kitab terdahulu. Jangan bimbang, jangan ragu akan dibaca Quran surat 10 ayat 94 kembali makna yang ada untuk jangan bimbang, jangan ragu. Para mu'alaf yang semula mengimani kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, untuk dilanjutkan pada terminal akhir dari kitab penyempurna dari seluruh kitab terdahulu yang berjumlah 124.000 yang berikutnya dengan Taurat, Injil, dan penyempurnaannya adalah Quran. Akan segera dibacakan surat 10 ayat 94. Dipersilahkan. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Maka, jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jangan bimbang, jangan ragu. Menjadi mu'alaf yang semula membaca kitab-kitab suhufnya para nabi,
membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, telah dijanjikan bahwa Nabi Muhammad dan Quran inilah kitab yang paripurna, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Maka, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahui? Maka ikuti kajian secara lebih mendalam. Nabi Muhammad dan Quran adalah kitab yang dijanjikan terdahulu. Ikuti, buka dengan pasti Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil, juga nubuat akan datangnya. Buka kembali, ikuti kembali. Atau jika belum, jangan sampai beranjak dari konten kajian pesantren Budi Mulia ini. Dipersilahkan untuk disimak. Oleh karena itu, suruh menanyakan kepada orang-orang yang terdahulu. Itu bukan kepada para pendeta, para misionaris, para sending yang menghujat Nabi Muhammad, menghujat Quran, menghujat bahwa umat Islam ini umat yang menyembah batu, hajar aswad, dan sebagaimana yang dihujat di YouTube yang ada. Ikuti dengan benar, bukan asumsi, tetapi argumentasi ilmiah berdasar dalil nakli, dalil akli, dan fakta yang ada. Bukan mengikuti asumsi belaka yang tanpa argumentasi ilmiah. Untuk itu, maka kaitan ayat yang ada ini adalah bagaimana disampaikan bahwa kaitan ayat-ayat ini, maka Rasulullah adalah seorang yang pemurah dan lebih pemurah lagi di bulan Ramadan. Dan Jibril itu adalah malaikat yang menerima kitab-kitab suci. Suhuf para nabi yang 124.000 itu yang menerima Taurat, menerima Injil, menerima Quran. Artinya adalah Kudus. Roh Kudus siapa? Ya, malaikat Jibril atau Gabriel. Maka malaikat itu tak pernah bohong, tidak merubah, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak mengganti, dan tidak menyembunyikan. Setiap Ramadan, Rasulullah tadarus ayat Quran, yang mana kitab-kitab terdahulu pun ditadarusi, maka setiap malam Jibril selalu bertadarus bersama Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, beriktikaflah wahai para santri. Iktikaf adalah macam ibadah dengan cara berdiam diri di masjid. Berdiamnya apa? Berdiamnya itu adalah untuk memperkuat iman Islam, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala, tadarus kitab-kitab suci, menyelesaikan ilmu yang mesti dipelajari. Setelah beriman dengan pasti, ilmuilah, tadaruslah, iktikaflah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beriktikaf untuk
membaca kitab-kitab suci, memasukkan dalam hati, hingga kita beriman dengan kuat, berilmu dengan paham, mengamalkan dengan nyata. Itulah orang-orang yang akan berbahagia di dunia, hingga di sorga, atas ridho Allah Ta'ala. Maka, kerjakan, yaitu di masjid 10 hari terakhir. Beriktikaflah. Hal ini adalah telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dibaca Quran surat 2 ayat 187 oleh Ustadz Burko. Dipersilakan. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Wahai santri budi mulia dan seluruh santriwan santriwati peserta konten budi mulia, juga seluruh peserta kajian Kristologi Islami, baik di UII, di UAD, di UMY, dan santri Kristologi Islami pada umumnya, juga di Dewan Dakwah Islamiyah se-Indonesia yang mengikuti kajian ini. Di bulan Ramadan itu, sebelum iktikaf di masjid 10 hari terakhir, itu silakan malam hari campur suami istri, tapi dikala iktikaf dan berada di masjid, jangan. 10 hari terakhir, konsentrasi dengan pasti, memperkuat iman di dalam diri. Kemudian, beriktikaf, belajar bersungguh-sungguh, tadarus Quran bersungguh-sungguh, dan jangan campur suami istri. Tapi kalau buka dan sahur di siang hari, silakan beriktikaf, bermohon kepada Allah untuk dapat mempertebal iman, mempelajari Quran, mengerti isi dan mempraktekkan, untuk mohon ridho ilahi hingga mendapatkan Lailatul Qadar
yang amat sangat menguntungkan dalam hidup ini sebagai petunjuk pasti. Jangan sampai kita membaca, nggak mengerti isi, nggak mengamalkan dalam hidup ini. Karena al-muslimu mahjubun bil muslimi. Orang-orang muslim ini tidak maju ketika tidak memahami, tidak mengerti, tidak mengamalkan. Hanya kata-kata diamalkan dengan nyata. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholih. Berilmu dan beramal soleh. Ini penting. Maka jangan jadi orang yang sekedar banyak bicara tanpa mengamalkan dalam hidup kita. Maka penting untuk dibaca Quran surat ke-61 ayat 2 sampai 4. Dipersilahkan. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Marilah berstop dengan benar, dengan mempelajari, mengerti isi, berorganisasi dengan pasti untuk mengamalkan Quran ini agar tercapai cita-cita utama kita. Dalam Ramadan ini kita bisa mendapatkan barokah, mendapat ampunan, mendapat rahmat dari Allah Ta'ala dengan mengamalkan Quran, sehingga kita akan bahagia. Umat Islam akan menang di dunia hingga menang sampai surga karena mempraktekkan Quran, petunjuk pasti untuk bahagia dunia ini sampai di surga nanti. Oleh karena itu, kita dalam hidup ini adalah mesti berislam dengan pasti untuk menggapai kemenangan yang diridhoi. Oleh karena itu, santriwan, santriwati, jangan bimbang, jangan ragu dalam berislam ini. Secara pasti disampaikan di Quran, surat Ali Imran, ayatnya, ayat yang ke-19, dipersilakan dibaca, sampai 20. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.
Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian, jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Wahai peserta konten ini, kita sudah jelas Islam ini agama yang diridhoi Allah. Yang tidak Islam tidak mau, nah menganggap Islam ini agama baru. Islam ini adalah agama yang diridhoi Allah sejak Adam alaihissalam, Ibrahim, Ishak, Ismail, Musa, dan Isa. Bahkan Yakub alaihissalam dan Ibrahim berpesan hingga pesan abadi setiap Jumat selalu dinasihati. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Silahkan pegang Islam ini. Agama yang diridhoi Allah Ta'ala untuk Anda, untuk Ibrahim, untuk Yakub alaihissalam, dan anak keturunannya, untuk patuh yang telah dijanjikan Allah Ta'ala. Dengan petunjuk pasti para nabi, diberi kitab-kitab suci, diberi Taurat, diberi Injil, diberi Quran sebagai kitab paripurna yang sempurna. Maka kita pasti harus siap untuk melaksanakan keislaman ini dengan pasti. Untuk itu maka dibacakan ya ayat yang Ali Imran 20 tadi. Kemudian apabila mereka membantah tentang Islam ini, maka kewajiban kita umat Islam adalah menyampaikan. Sudah saya sampaikan dalam materi kristologi Islam ini. Kepada seluruh yang sudah Islam, jangan sampai murtad. Yang belum Islam, kita doakan untuk mendapat hidayah Allah Ta'ala. Karena sungguh rugi. Disampaikan di Quran surat Ali Imran 85, yang akan segera dibacakan, juga maknanya boleh disampaikan oleh Ustaz Borgo. Dipersilahkan, dibaca. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Inilah santriwan-santriwati, jangan sampai murtad. Pengalaman pencarian keimanan, pencarian kebenaran tertinggi telah saya alami. Dari semula tidak Islam, mempelajari bagaimana keimanan-keimanan yang ada terdahulu, hingga saya pelajari kebatinan, hingga saya pelajari primbon, hingga saya di Islam juga berbagai versi yang ada. Ternyata, jika ada masalah, mari kita kembalikan ke Quran. Itu adalah kunci segalanya untuk selamat dunia, selamat sampai surga, untuk menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafir. Untuk beruntung dunia sampai surga. Dengan selalu berpegang kepada Islam yang bermakna
tunduk patuh kepada Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi dan 124.000 suhuf para nabi, termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan sebagai penutup penyempurna adalah Quran. Maka barang siapa mencari tuntunan selain agama Islam dengan tunduk patuh itu, sekali-kali tidak diterima agamamu itu daripadanya, dan dia di akhir termasuk orang yang rugi. Rugi di dunia, bisa masih bangkit lagi. Tapi rugi di akhirat, bisa kembali. Oleh karena itu, orang-orang yang ragu dalam keimanan keislaman, pelajari kembali. Orang-orang yang mencari kebenaran tertinggi dan pasti, ikuti Quran ini. Sebagai kitab yang harus kita pegang sampai akhir hayat nanti, hingga kita beruntung di dunia sampai dengan surga dengan berpegang pada Quran, mendapat Lailatul Qadar. Itulah kesimpulan yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5. Silakan dibaca oleh Ustadz Furqan sebagai kesimpulan kajian puasanya para nabi untuk mendapat Lailatul Qadar. Dipersilakan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah seluruh pemirsa konten di Mulia dan kajian Kristologi Islami. Jangan beranjak dari Quran, pegangan kita yang pasti. Dalam hidup ini, mari kita laksanakan kewajiban sebagai orang tua, kewajiban sebagai orang Islam untuk berdakwah, mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Bapak dan ibu yang mempunyai anak, wajib anak cucu punya kemampuan ayu alimu kita bata sebagai hak anak cucu kita. Kita sebagai umat Islam untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, agar kita bersama-sama mendapatkan untung di dunia yang sementara dan tidak menyesal di hari nanti. Tunjukkan aku jalan lurusmu. Itu adalah doa yang pasti. Dihina oleh orang lain, bahwa kita membentur-benturkan kepala kita di tanah,
paling tidak 17 kali sehari. Itu sholat wajib yang ada. Dan bacaan Fatihah selalu kita baca. Tunjukkan aku jalan lurusmu. Ternyata jalan lurus itu apa? Ikuti para nabi, ikuti Quran, sempurnakan dengan memahami Quran dan mempraktekkan. Itulah obat resep utama yang dipegang sampai akhir hayat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala lillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian kajian kita di Ramadan ini. Sungguh banyak salah dan kurang, mohon dimaafkan. Insya Allah jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Sebarkan ke seluruh rekan-rekan yang ada dalam keterkaitannya kewajiban untuk melaksanakan wattawassaw bil haq wattawassaw bis sabr, sehingga kita sungguh akan menjadi kenyataan beruntung di dunia sampai akhir masa untuk diri kita, keluarga kita, dan umat kita, dan Islam berjaya menang di dunia sampai surga atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibba wa arinal batila batila warzuqna jinaba wa kul ja'al haqqa wa yaqul batil innal batila kana syaq. Menang dunia sampai surga atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian seluruh pemirsa. Jumpa lagi seri berikutnya. Balikan kepada Ustadz Furqon. Jangan lupa silakan untuk subscribe dan seterusnya untuk bisa berkelanjutan dan barokah semuanya. Demikian Ustadz. Silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Lasiman yang telah menyampaikan kajian Kristologi Islami. Tadi kita membahas tentang ibadah-ibadah yang mengiringi puasa wajib di bulan Ramadan. Salah satunya adalah mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, atau lebih kita kenal dengan tadarus, kira-kira seperti itu. Oke pemirsa, sekian dari kami. Saya Furqon Rahmat Widodo selaku pembawa acara pada kajian Kristologi Islami, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.